Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKI DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 28 Februari 2021, akan kami bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKI DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKI DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 WIB. Ibadah Minggu hari ini dilayani oleh Evangelis Toga Hutahuruk MDiv. Liturgos Pendeta Pastria Ekatara STH. Pembaca Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Penatua Barensius Purbapakpak. Pemusik Saudara Abi Tanggalong. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKI DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika, nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, Warta Jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirim ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang ketiga. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Mari kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 54, bait yang pertama dan kelima, Atas Bumi Nan Permai. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Marilah kita menghayati sengsara Yesus Kristus dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 159, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Yesus Mesias Israel. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Biarlah kami mengerti bahwa telah Engkau beri damai sentosa yang penuh hanyalah oleh kurban-Mu. Nas pembimbing bagi kita diambil dari Mazmur pasal 91, ayat yang pertama hingga kedua dan ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas kasih sayang-Mu yang Kau telah nyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami menyadari dalam setiap hari kehidupan kami pasti melakukan kesalahan. Tapi kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Yesus Kristus, Tuhan kami, telah berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memperbarui kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau menuntun dan menyertai kami sehingga hidup kami menjadi lebih baik dalam hari ke harinya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Titus pasal 3 ayat 4-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7 dengan perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa,
Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Setiap orang yang mendengar perkataanmu ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Aku mendirikan rumahnya di atas batu. Dari Matius 7 ayat 24. Shalom jemaat Tuhan, jemaat GKE DKI Jakarta, demikian juga seluruh jemaat GKE yang ada di seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu, selamat berbakti. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini bersama-sama dengan tema tunaikanlah tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan. Tunaikanlah tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan. Ayat yang menjadi perenungan kita terambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian jauh kita telah membaca firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang 1 minggu ini. Dan terima kasih juga Engkau memberikan waktu peristirahatan bagi kami pada hari ini. Dan kami jemaat Tuhan mohon kiranya Engkau singkapkan isi hati-Mu, firman-Mu kepada kami. Tolong hamba-Mu agar bisa menjelaskan dengan baik. Kami semua diberkati oleh firman Tuhan saja. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam tema kita Bapak Ibu, tadi tunaikanlah tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan. Paling tidak ada 5 kata penting yang muncul di sana. Yang pertama, itu sudah pasti ada Tuhan. Tuhan yang menjadi subjek yang paling penting di sana. Lalu ada pelayanan, artinya ada hamba yang berelasi dengan Tuhannya di sana. Dan kemudian di sana ada tunaikanlah. Tunaikanlah. Tugas kita, tanggung jawab kita kerjakan agar itu purna, agar itu betul-betul selesai. Nah, dengan demikian Tuhan dimuliakan. Dengan demikian Tuhan ditinggikan.
Jadi pada istilah-istilah ini kita paling tidak menemukan, oh iya, ini sedang berbicara relasi antara hamba kepada Tuhannya untuk melakukan tugas yang penting yang dimandatkan sampai purna, sampai selesai, sehingga Tuhan dimuliakan. Nah, bicara tentang penugasan, ya, sebelum kita lebih jauh, saya perlu mengajak kita untuk memiliki mindset ini dulu dengan benar. Jadi sejak awal sebenarnya Tuhan menciptakan seluruh dunia ini beserta isinya dan manusia di dalamnya. Manusia mengemban tugas dari Tuhan, yaitu untuk mengelola seluruh alam ciptaannya ini dan semua orang yang ada di dalamnya. Tugas itu sudah diberikan kepada Adam dan Hawa. Namun demikian, karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mereka seperti gambar yang kita lihat di sebelah kanan, ya, mereka tetap ada di dalam dunia ini. Mereka berpikir bahwa mereka berkuasa atas semesta ini, tetapi pada kenyataannya ada Tuhan, ada Allah yang jauh lebih berkuasa dan menentukan segala sesuatu yang terjadi. Nah, terkadang ada tension, ada ketegangan antara kehendak mereka dengan kehendak Allah. Namun bagaimanapun mereka memiliki keinginan, kehendak Allah tetap akan jadi. Itulah sebabnya manusia menderita, karena keinginannya ada dan dia ingin mengejar itu, tetapi keinginan Allah berbeda dan mereka tidak bisa mencapai keinginan itu. Itulah awal mula penderitaan. Kenapa manusia menjadi susah? Karena tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Nah, kita memiliki dulu dua gambar ini di mindset kita supaya kita bisa memahami tema yang akan kita renungkan bersama. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup kita ini adalah sebuah penugasan. Apa bedanya perjalanan dinas dengan kita traveling untuk berlibur? Tentu saja dua hal yang sangat berbeda. Mungkin tujuannya sama, mungkin durasinya sama, tetapi yang jelas kalau dalam rangka penugasan, tentu waktunya akan banyak habis untuk melakukan agenda-agenda tugas yang diberikan kepada kita. Bahkan mungkin sangat padat dari pagi sekali, lalu kemudian ada acara ini, kunjungan itu, seminar ini, seminar itu. Begitu padatnya tanpa kita sadari hari sudah malam. Lalu kita kembali ke hotel atau ke mana kita menginap, kemudian besok melakukan itu lagi, dan beberapa hari ternyata sudah harus pulang. Itulah kalau perjalanan dinas, penugasan. Berbeda dengan liburan, waktu itu kita bisa isi dengan apa saja, sesuka hati kita, tidak ada yang mengikat, kecuali waktu durasi liburan itu sendiri dan dana yang tersedia tentunya, begitu ya. Jadi dua hal ini sangat berbeda. Nah, kita harus memiliki mindset bahwa hidup kita ini pun adalah sebuah penugasan. Di dalam konteks kerajaan Allah, menugaskan kita ada di dalam dunia ini supaya kita bisa menggunakan waktu kita dengan benar-benar, dengan efektif, mengerjakan agenda-agenda yang Tuhan ingin lakukan melalui hidup kita. Sehingga di situ kita bisa menentukan tujuan hidup kita, prioritas-prioritas kita, agar waktu kita itu lebih maksimal. Karena bagaimanapun juga tiap orang tentu saja hanya memiliki 24 jam satu hari. Dan Musa mengatakan di dalam Mazmur pasal 90, masa hidup orang rata-rata 70 tahun, 80 tahun paling lama. Dan dengan demikian kita menyadari betapa terbatasnya hidup ini dan tidak ada waktu yang terbuang percuma. Hidup adalah sebuah penugasan. Sekali lagi, hidup adalah sebuah penugasan. Kita sudah mendengar tadi dibaca ayat yang ada di dalam lectionary berbicara tentang Abraham dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 7. Bagaimana Abraham diutus, disuruh meninggalkan negerinya, pergi ke negeri yang baru sebagai pendatang, bukan sebagai penguasa, sebagai pendatang. Tidak ada yang memastikan apa yang akan dialami di tempat yang baru. Dia belum punya referensi apa-apa tentang tempat ini, tetapi hanya satu yang pasti, Allah menjanjikan Tuhan beserta dengan dia. Lalu ada satu penugasan di sana. Di dalam ayat 1 dikatakan dia harus hidup tidak bercela. Kemudian namanya tadi Abram diberikan identitas baru menjadi Abraham. Abram itu adalah bapa yang terhormat, bapa yang
ditinggikan, tetapi Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Lalu dia ditugaskan menjadi representasi Allah di dalam dunia yang baru, di dalam tempat yang baru di mana dia disuruh pergi untuk menjadi berkat di sana. Dan di sana juga dikatakan dia diberikan janji, penyertaan, dan berkat-berkat yang akan dia dapatkan selama dia harus hidup menjalankan penugasan dari Tuhan ini. Demikian ayat yang kita dapatkan di dalam Kejadian pasal 17 ayat 1-7. Demikian juga kita temukan di dalam perikop yang kita renungkan bersama hari ini dalam Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 tadi. Bagaimana Yesus bercerita kepada murid-muridnya bahwa hanya sebentar lagi Anak Manusia akan ditangkap, kemudian akan mati dan lain sebagainya. Nah, Petrus terkejut dengan ini, lalu dia protes. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, Petrus tidak mengerti bahwa agenda yang Kristus jalani itu bukan agenda Petrus, bukan agenda semata-mata kesenangan Yesus saja, tapi ada satu penugasan di sana. Kita pun demikian, agenda di dalam hidup kita, agenda perjalanan kita di dalam dunia ini harusnya bukan agenda kita, tetapi agenda Tuhan. Ayat 31 sampai 33 berkata demikian. Kemudian Yesus mengajarkan kepada mereka, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada sesudah hari yang ketiga. Saudaraku, mungkin ditolak oleh tua-tua begitu ya, lalu kemudian dimusuhi banyak orang. Walaupun itu bukan pilihan yang menyenangkan, itu masih mudah dilakukan, tetapi pasti akan mati karena hukuman seperti ini bukan satu hal yang mudah. Dan Yesus memilih untuk tetap melakukan itu. Dan di sini dalam ayat 33 dikatakan apa? Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah engkau iblis, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan menegur Petrus sedemikian rupa. Di pikirannya adalah apa yang dia harapkan untuk terjadi dilakukan oleh Kristus sebagai pemimpin yang membebaskan mereka. Tapi Kristus bilang, itu bukan yang Allah pikirkan, itu yang engkau pikirkan. Di dalam hidup kita pun ketika kita menjalani penugasan ini, kita harus berpikir apa yang Allah pikirkan, bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita inginkan, saudara. Ayat 34 juga di sana dikatakan, ditegaskan lagi oleh Kristus. Di dalam penugasan yang diberikan kepada kita ini, kita harus tahu, kalau mau ikut Tuhan, itu sama dengan harus menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri, pikul salib, sudah. Kalau tidak, kembali kepada diagram kita tadi, gambar kita tadi. Kita punya keinginan, Tuhan punya keinginan. Kita maksain keinginan kita, kadang-kadang Tuhan izinkan, tapi kita akan mengalami susahnya hidup ini. Karena Tuhan tetap maha kuasa. Karena Tuhan tetap akan mengarahkan seperti apa yang dia inginkan. Nah, masa-masa pandemi ini juga adalah satu contoh di mana begitu banyak orang mulai menyadari bahwa bukan dia yang memegang kuasa atas hidup ini. Tuhan bisa dengan mudah membalikkan segala sesuatu sampai orang menyadari, oh ya, aku tidak bisa apa-apa. Ada satu pribadi yang maha kuasa yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Maka sejak itu mulai menyangkal diri, membatasi keinginan dan mencari keinginan Tuhan. Nah, masalahnya keinginan Tuhan seringkali tidak begitu menyenangkan. Itulah yang dikatakan memikul salib. Memikul salib. Berikutnya yang kita lihat di dalam perikop ini, memiliki apa yang tidak bisa hilang. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, apa artinya hidup bagi Kristus dan bagi Injil? Segala sesuatu yang kita kerjakan saat ini di dalam hidup kita, semuanya bisa hilang. Apapun itu, bahkan nyawa kita sendiri akan hilang. Tetapi hanya satu yang tidak mungkin hilang, yaitu kehidupan yang dipersembahkan bagi Kristus dan bagi Injil. Itu yang membawa kita di dalam kekekalan. Semua yang kita miliki tidak akan membawa keselamatan kepada kita. Makanya Kristus mengatakan, untuk apa mendapatkan seluruh dunia ini kalau kehilangan nyawanya? Apa yang bisa menyelamatkan kita?
Dalam ayat 37 sangat jelas, itu hanya Kristus sendiri. Ayat 37, apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa yang dapat kita berikan untuk menggantikan, menyelamatkan nyawa kita? Alkitab sudah mengajarkan bahwa hanya Kristus, hanya keselamatan yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Nah, dengan demikian kalau kita tahu mindset kita sudah benar bahwa hidup kita adalah sebuah penugasan, yang kita pikirkan adalah pikiran Tuhan, yang kita kerjakan adalah agenda Tuhan dalam hidup kita ini, maka kita pun akan terus bekerja, akan terus belajar, akan terus melakukan yang terbaik di dalam hidup yang cuma satu kali dan sebentar ini dengan setia. Dan orang yang setia kepada penugasan ini mendapatkan pengakuan dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan. Ayat 38 berkata demikian. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Sebaliknya, orang yang tidak malu, yang tahu hidupnya adalah sebuah penugasan dari Tuhan, melakukan semua yang Tuhan inginkan selama hidup yang satu kali ini, maka Tuhan bukan malu melihat dia, tapi menyambutnya, karena dia adalah hamba Tuhan yang setia. Itulah yang kita dapatkan dari Markus pasal 31 ayat 38 ini. Namun tentunya kita coba untuk berpikir, di dalam konteks hidupku sekarang, untuk bisa seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Tentu itu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu dan saya, bukan? Mari kita lihat lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu, ya, saudaraku sekalian, tadi kita lihat gambar yang di kiri adalah gambar idealnya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kita hidup dalam kerajaan Allah, hidup di dalam satu penugasan, melakukan kehendak Allah di dalam dunia ini. Namun karena jatuh dalam dosa, kita menyimpang seperti gambar yang di kanan. Ya, kita punya kehendak sendiri. Saya gambarkan dengan arsiran warna abu-abu. Lalu Tuhan punya kehendak sendiri dan seringkali berlawanan sehingga kita sendiri tidak nyaman di dalam hidup ini, menderita di dalam hidup ini, karena toh Tuhan yang Maha Kuasa. Penebusan Kristus itu mengembalikan kita kepada situasi awal. Hati kita yang tadinya ingin hidup bagi kita sendiri, keinginan kita yang tadinya ingin menguasai hidup kita dan seluruh dunia ini, dan apapun itu, ingin menjadi raja atas hidup kita, dikembalikan lagi kepada satu kesadaran, oh aku milik Tuhan, aku harus hidup di dalam dunia ini, menjalankan satu penugasan yang Tuhan berikan, hidupku cuma satu kali, gak bisa diulang. Dan segala keberhasilan dalam hidupku diukur dari apakah aku mencapai apa yang Tuhan inginkan itu atau tidak. Kristus memampukan kita untuk kembali kepada keadaan awal itu. Mari kita coba bicara lebih konkret. Tadi dikatakan kepada Abraham, hidup untuk tidak bercela. Apa artinya? Berarti kita harus hidup sedemikian rupa agar orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan melihat kemuliaan Tuhan. Tadi di dalam Markus juga dikatakan memikirkan apa yang Allah pikirkan. Tentunya kita menemukan pikiran Allah di dalam firman. Lalu kemudian di sana dikatakan sangkal diri, pikul salib, mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Nah, ini enggak mudah. Ya. Kita coba lihat satu-satu. Apa artinya mati bagi dosa, hidup bagi Allah? Tuhan memberikan firman kepada kita, hukum begitu ya. Hukum Taurat lah katakan begitu, ya. Ada 10 hukum. Saya ambil beberapa saja jadi contoh. Seringkali orang mengkaitkan penebusan Kristus, ya, itu hanya terkait dengan keselamatan, saya masuk surga saja. Tunggu dulu. Enggak berhenti sampai di sana. Penebusan Kristus bukan hanya bicara tentang keselamatan kita masuk surga, tapi bagaimana kita kembali menyadari hidup di dalam satu penugasan selama kita di dunia ini lalu kembali ke surga kepada Bapa. Maka kita harus mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kita lihat, mati bagi dosa artinya saya tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Contoh, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Tapi itu cuma bicara mati bagi dosa. Loh, saya masih hidup nih. Lalu bagaimana artinya saya hidup bagi Allah? Maka hidup bagi Allah artinya saya harus mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Saya mungkin tidak menyembah berhala, mungkin saya tidak menyembah patung, mungkin saya tidak menyembah yang lain. Tapi akan percuma kalau hidup saya ini bukan hidup buat Tuhan dan Tuhan tidak paling utama. Kalau ternyata yang paling utama pacar saya, kalau yang paling utama ternyata pekerjaan saya, yang paling utama ternyata adalah
ekspektasi saya, target-target saya. Bapak Ibu yang terkasih, saya pikir kita gak bisa berhenti di tengah. Mati bagi dosa, ya itu baik. Tapi hidup bagi Allah, itu adalah sesuatu yang harus kita capai. Karena kita ada di dalam satu penugasan. Lalu kita mungkin berpikir, jangan membunuh. Aku gak pernah membunuh. Tapi tunggu dulu. Apa artinya hidup bagi Allah? Maka kita harus memperjuangkan hidup. Beberapa komunitas di dalam profesional medis, begitu mereka dengan sangat giat menolak aborsi, itu baik. Nah, kalau kita menyetujui adanya aborsi, berarti kita sendiri masih hanya mati bagi dosa tapi belum hidup bagi Allah. Karena kita tidak memperjuangkan kehidupan. Atau di masa pandemi ini ya, kita udah tahu tiap hari angka statistik kematian itu dibicarakan begitu tinggi. Lalu kita keluar tanpa masker. Oh, kita gak membunuh Bapak Ibu, tapi kita bisa menyebabkan kematian orang. Maka mati bagi dosa itu harus dilanjutkan dengan hidup bagi Allah. Kita harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan begitu serius. Karena mungkin saja tanpa kita sadar kita membawa atau menjadi carrier orang tanpa gejala. Akan ada orang yang meninggal karena kita tidak tahu. Mari kita lebih serius menjalani hidup ini. Memikirkan bahwa jangan sampai Tuhan, hidupku ini mengakibatkan kematian bagi orang. Lalu kita tahu firman Tuhan yang mengatakan jangan berzina. Oh, saya gak berzina. Tapi apa bedanya kalau saya tidak merawat pernikahan saya tidak betul-betul memberikan waktu saya kepada keluarga saya, sampai potensi perzinahan bisa terjadi di dalamnya. Ini bahaya. Mungkin kita tidak berzina di luar, tapi kita mengakibatkan pasangan kita bisa berzina. Karena kita tidak merawatnya dengan baik. Pernikahan kita tidak sungguh-sungguh kita perhatikan. Kasih mula-mula itu sudah di mana tempatnya kita tidak tahu. Mungkin kita tidak mencuri Bapak Ibu, tetapi kita tidak menghargai hak milik orang lain atau fasilitas publik. Orang, kita tahu ini adalah fasilitas publik, semua orang harus menikmati, tapi di tangan kita rusak. Itu pun adalah sebuah tindakan mencuri, bukan? Kita mati bagi dosa, aku tidak mencuri milik orang lain, tapi kita juga menghilangkan hak orang lain untuk bisa menikmati sesuatu. Itu juga mencuri sebenarnya. Lalu kita, oh Tuhan, aku tidak bersaksi dusta. Tapi tunggu dulu, itu bicara mati bagi dosa, lalu hidup bagi Allah. Apakah engkau mau menyuarakan kebenaran? Gereja kita luar biasa, ya. Gereja Kalimantan Evangelis, artinya ada kabar baik yang keluar dari sana. Evangelis adalah Injil, kabar baik. Berani nggak kita menyuarakan kebenaran tanpa takut? Berani nggak kita memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita? Jadi mungkin kita tidak bersaksi dusta, tetapi bagian ini kita belum lakukan. Atau firman Tuhan mengatakan jangan mengingini milik orang lain. Oh enggak, aku nggak mengingini milik orang lain, tapi kita cemburu. Karena biasanya rumput tetangga selalu lebih hijau. Kita kurang puas, kita kurang bersyukur dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kita. Ini pun belum hidup bagi Allah. Jadi kalau kita hidup di dalam satu penugasan Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu itulah yang harus ada di dalam hidup kita. Bukan hanya kita tidak melakukan dosa lagi oleh anugerah Tuhan tentunya, tapi kita harus betul-betul hidup bagi Tuhan supaya kemuliaan Tuhan itu terpancar melalui hidup kita. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita? Tentu saja memikirkan apa yang Allah pikirkan. Nah, ini juga bicara dua dimensi, ke dalam diri kita dan juga keluar diri kita. Karena bagaimanapun kita hidup, Tuhan tempatkan sebagai representasi Allah di dunia ini. Ke dalam bagaimana? Oke, kita tahu bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Tuhan penciptanya. Tadi kelihatan Tuhan sebagai Raja mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Segala sesuatu milik Tuhan berarti harus kita tata layani dengan baik. Kita harus melakukan segala sesuatu, bahkan diri kita, bahkan tubuh kita, bahkan kesehatan kita. Bukan hanya bicara kepemilikan kita, tapi kesehatan kita. Apakah kita sudah rawat dengan baik? Nah, sebaliknya itu bicara ke dalam, keluar bagaimana? Maka hidup kita yang satu kali ini ketika diminta oleh Tuhan, ayo terlibat dalam pekerjaan Allah, karena semua milik Allah. Bukan hanya hidupmu, bukan hanya keluargamu, bukan hanya
milikmu, tetapi semua ini adalah pekerjaan Allah ketika engkau dibutuhkan di sana. Bersedialah. Saya bersyukur sekali dengan bertemu dengan beberapa pemuda di sini. Mereka menunjukkan bagaimana setiap Sabtu, Minggu mereka bisa di dalam komunitas ini bertumbuh bersama-sama melayani Tuhan di dalam persiapan ibadah ini. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi ke dalam kita betul-betul mengembangkan diri kita, keluar kita betul-betul mau terlibat dengan semua pekerjaan Allah. Nah berikutnya, hidup ke dalam, ya memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Hidup dari Tuhan harus kita maksimalkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita udah tahu itu, kita lakukan itu bagi diri kita. Tapi keluar, kita juga harus lakukan. Yaitu semua karunia, berkat Tuhan, talenta kita apapun itu, ketika dibutuhkan dalam pelayanan, lakukan, berikan. Ya. Nah yang berikutnya, yang ketiga, ya kita ini contoh-contoh saja, sederhana sekali Bapak Ibu. Kita tahu dunia adalah milik Tuhan. Tapi masa pandemi ini kita udah mulai kebingungan, seakan-akan dunia ini bukan milik Tuhan. Tuhan kapan pandemi berakhir? Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Ukurannya apa? Ya karena pekerjaan kita udah mulai goyang, bisnis kita mulai goyang, kesehatan kita mulai tidak menentu. Sekali lagi Tuhan mau kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Kalau aku tahu ini milik Tuhan, aku gak perlu khawatir. Tuhan akan memulihkan semua ini. Di dalam proses ini seberapa aku mau taat dengan apa yang sedang Tuhan proses, Tuhan akan memulihkan. Adakah kepercayaan itu begitu besar bagi kita? Kita melihat udah mulai ada pencapaian-pencapaian yang baik. Kemungkinan September nanti semua ini akan selesai. Kalaupun misalnya tidak selesai Bapak Ibu, apakah kita begitu khawatir? Seakan-akan dunia ini bukan Tuhan yang kontrol. Nah ke dalam kita harus tekankan itu. Aku tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi. Tuhan tetap in control, Dia akan memulihkan. Tapi keluar, jangan kita protes sana protes sini. Misalnya ini lagi banjir di mana-mana. Aduh banjir, gubernur bagaimana? Ini aduh semua. Tapi saya sedih sekali. Ketika saya di jalan begitu ya, satu kali saya melihat itu di belakang mobil yang di depan saya itu ada palang salib, itu gambar stikernya salib. Tapi buang botol sampah di tengah jalan. Tahu ini milik Tuhan, menuntut diri, oke aku gak perlu khawatir. Itu bicara ke dalam, keluar kita harus melibatkan diri memelihara alam ini. Jangan buang sampah sembarangan. Giliran banjir kita protes-protes. Nah ini masalah juga Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu gak utuh menjadi orang Kristen. Kenapa bisa gak utuh? Karena kita gak tahu ini adalah sebuah penugasan. Kita pikir hidup ini milik kita. Kita pikir hidup ini agenda kita. Kita pikir kita hanya hidup untuk segala sesuatu yang kita cari. Tidak Bapak Ibu, setiap anak Tuhan, setiap orang percaya hidup di dunia ini dalam satu rangka penugasan dari Tuhan, yaitu untuk hidup sebagai representasi Allah di tengah-tengah dunia ini dan menjadi berkat. Maka dengan demikian Tuhan dimuliakan. Kalau kita tahu bahwa semua manusia adalah milik Allah, maka ke dalam ketika kita sakit, oh ya aku seharusnya tidak tertekan, hidupku milik Tuhan, Tuhan berhak lakukan itu. Dan aku tahu Tuhan akan merawatnya, Tuhan akan memulihkannya. Nah, kalau kita tahu semua orang milik Tuhan, apakah keluar kita betul-betul mau datang membawa tiap-tiap orang percaya kepada Tuhan melalui pemuritan dan penginjilan? Itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kita harus memikirkan apa yang Allah pikirkan. Maka di dalam hidup yang satu kali ini, kita akan bisa betul-betul berbahagia. Kenapa berbahagia? Ukurannya apa? Bukan dari apa yang kita capai, bukan dari apa yang kita miliki. Tetapi dalam hidup yang satu kali ini, kita sukses melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, kiranya Tuhan dengan anugerahnya menolong kita anak-anak Tuhan untuk bisa menuntaskan penugasan yang Tuhan berikan dan memuliakan Tuhan selama kita hidup. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami sudah belajar. Kiranya Tuhan Engkau terus mengerjakan di dalam setiap hati setiap kami. Firman-Mu bukan hanya tertanam tapi bertumbuh, berbuah lebat di dalam setiap perbuatan-perbuatan iman kami. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu di dalam segala pergumulan mereka. Biarlah mereka terus tahu bahwa Tuhan Engkau in control dalam segala sesuatu. Engkau menuntun hidup mereka, Engkau memelihara, dan Engkau juga yang akan menugaskan mereka hari demi hari untuk kemuliaan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai respon terhadap pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Inginkah kau ikut Tuhan? Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Engkau tempatkan kami sebagai anak-anak-Mu ada di negara Indonesia yang tercinta ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah negeri kami. Engkau yang menolong di dalam setiap program yang sudah direncanakan, di dalam realisasinya kiranya semua bisa berjalan dengan baik. Dan juga untuk upaya menekan angka penularan COVID ini juga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk distribusi vaksinasi agar semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Upaya untuk pemulihan ekonomi, kiranya Tuhan Engkau juga bekerja di dalam semuanya itu, sehingga pemerintah bisa secara terintegrasi semua mengerjakan di dalam waktu yang singkat ini memulihkan keadaan Indonesia. Kami percaya semua itu bisa terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, nyatakanlah kemurahan-Mu bagi bangsa kami. Sementara kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia di dalam kesulitan yang sedang dihadapi. Di beberapa daerah ada bencana, kiranya Tuhan Engkau menolong. Dan juga untuk beberapa daerah ada yang kebanjiran, Tuhan juga Engkau yang menolong melalui pemerintah daerah yang ada ya Tuhan. Kiranya setiap bangsa Indonesia ini boleh merasakan kehadiran pemerintah di dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur sebagai satu gereja yang berasal dari Kalimantan, Engkau boleh hadirkan di tengah-tengah kota Jakarta ini. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini. Secara khusus kami mau berdoa untuk para pelayan Tuhan di gereja-Mu, untuk para penatua, untuk para diakon, dan juga kami berdoa untuk pendeta Edi, untuk pendeta Ina, pendeta Pastria,
dan juga semua anak-anak Tuhan yang memberi diri di dalam pelayanan di gerejamu GKE DKI Jakarta ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang terus menolong mereka di dalam hari demi hari. Engkau juga yang memberkati pekerjaan mereka, pendidikan mereka, apapun yang mereka gumulkan di dalam hidup. Karena mereka anak-anak-Mu yang telah memberikan waktunya, hidupnya bagi pekerjaan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk pelaksanaan pertemuan Sinode Umum ke-24 ya Tuhan di Gereja Kalimantan Evangelis di Kuala Kurun pada bulan April 2021 ini. Kami tahu banyak kendala, banyak kesulitan secara khusus dengan keadaan COVID ini, tetapi sekali lagi kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan sendiri agar pelaksanaan pertemuan sinode ini bisa berjalan dengan baik. Pelaksanaan sinode umum ini bisa terselenggara dengan baik, dan juga apa yang menjadi agenda semuanya boleh dibicarakan dan tercapai seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau menaikkan ke dalam tangan-Mu kepadamu ya Tuhan, untuk pembangunan aula GKE DKI Jakarta yang akan dimulai pada bulan Maret ini. Semua persiapan, semua upaya penggalangan dana dan juga perencanaan, gambar dan upaya-upaya yang dilakukan menuju pembangunan ini, semuanya Tuhan berkati. Setiap anak Tuhan yang terlibat Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa untuk para tukang yang akan bekerja, Tuhan juga berkati, sehingga pembangunan aula ini bisa selesai pada waktunya, semua berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan, mengingat jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang berada di rumah sakit maupun di rumah. Kami mohon jamahan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon pengurapan Tuhan, baik melalui pengobatan-pengobatan yang diberikan. Demikian juga jamahan Tuhan bagi mereka untuk mendatangkan kesembuhan, melalui perhatian dari keluarga, melalui kasih sayang yang dicurahkan oleh setiap orang yang berada di dekat mereka, sehingga anak-anak-Mu ini boleh segera sembuh dan boleh kembali beribadah bersama dengan kami. Kami juga mengingat ya Tuhan, jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kami mohon kiranya Tuhan, untuk yang berulang tahun pernikahan, Engkau terus teguhkan pernikahan mereka, agar tiap-tiap pribadi di dalam rumah tangga bisa merawat pernikahan dengan baik, bisa terus mencurahkan kasih-Nya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, agar bisa bertumbuh di dalam satu keharmonisan yang baik, menjadi berkat juga bagi keturunan-keturunan mereka, anak cucu dan lain sebagainya. Kami juga berdoa, biarlah yang berulang tahun kelahiran sungguh-sungguh menghargai tiap-tiap waktu yang Tuhan berikan. Setiap bertambah umur, semakin tahu kami ada di dalam satu tanggung jawab penugasan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka hidup ini harus betul-betul digunakan memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan, pakailah setiap anak-anak-Mu, baik yang berulang tahun pernikahan maupun berulang tahun kelahiran, agar mereka sungguh-sungguh menjadi berkat di tengah-tengah dunia, karena Tuhan sudah memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami setiap jemaat Tuhan menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok, tapi kami memiliki Tuhan yang berkuasa di sepanjang jalannya waktu. Kami tahu Tuhan yang menuntun kami. Kami tahu Tuhan yang menolong kami. Kami tahu Tuhan yang mempersiapkan kami untuk segala sesuatu yang akan terjadi di keesokan hari. Sampai kami nanti bertemu lagi pada hari Minggu berikutnya, kami semua aman di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh doa ini kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya.
Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, bagi jemaat yang memiliki kerinduan dan ingin mendukung pelayanan Jemaat GKI DKI Jakarta, dapat mentransfer ke nomor rekening Jemaat GKI DKI Jakarta. Nas pengantar persembahan kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 96 ayat 7-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah sumber segala berkat, Engkau telah mengaruniakan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kami mengucap syukur atas segala sesuatunya itu. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur ini Tuhan berkati dan dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kehidupan kami untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur kita berikan, jemaat menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 147, bait yang pertama dan ketiga, Di Sini Aku Bawa. Jemaat diundang untuk berdiri. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih karena telah beribadah bersama GKI DKI Jakarta. Kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting, jangan lupa berdoa dan beribadah. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Lingkupiku dengan sayap-Mu,
naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwa